warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas pendidikan di rumah TV. Di sini kami akan membahas materi kelas 11 tanggapan saya. Perkenalkan, nama saya Quraisy Yusuf. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu tumbuhan. Tumbuhan yang merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan juga akar, serta komponen lainnya. Adaptasi morfologi. Tumbuhan dapat mengubah bentuk dan struktur tubuhnya untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Contohnya, tumbuhan kaktus memiliki daun yang berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan udara dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Tumbuhan dapat mengubah proses fisiologisnya untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Contohnya, tumbuhan gurun dapat mengurangi penguapan air dengan menutup stomata di siang hari dan membuka stomatanya di malam hari. Dan adapun poin ketiga adalah adaptasi perilaku. Tumbuhan dapat mengubah perilakunya untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Contohnya, tumbuhan matahari selalu mengarahkan daunnya ke arah sinar matahari untuk memaksimalkan energi cahayanya. Yang keempat adalah adaptasi genetik. Tumbuhan dapat mengalami perubahan genetik untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Contohnya tumbuhan yang hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi dapat mengalami mutasi genetik untuk mengurangi penyerapan garam. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada Saya Renat Tapi akan menjawab pertanyaan kedua. Yang pertama yaitu ada beberapa tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Tujuan utama tumbuhan beradaptasi adalah untuk bertahan hidup di lingkungannya. Dengan menyesuaikan diri, tumbuhan dapat mengatasi berbagai faktor lingkungan yang menentang seperti kekurangan air, suhu ekstrim, dan predator. Yang kedua yaitu mendapatkan makanan. Tumbuhan juga beradaptasi untuk mendapatkan makanan. Mereka untuk berkembang. Adaptasi ini dapat berupa perubahan struktur daun, batang, dan akar. Yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan hidup. Adaptasi membantu tumbuhan menjaga kelangsungan hidup spesiesnya. Dengan beradaptasi, tumbuhan dapat berproduksi dan menghasilkan keturunan yang mampu hidup dengan lingkungan yang sama. Yang keempat yaitu mempertahankan eksistensi. Secara keseluruhan, tujuan utama tumbuhan beradaptasi adalah untuk mempertahankan eksistensi mereka di muka bumi. Adaptasi memungkinkan tumbuhan untuk hidup di berbagai habitat dan kondisi. Ini saya akan tumbuhan terhadap lingkungan yang panas dan kekurangan air. Seperti yang kita ketahui, adaptasi merupakan perubahan proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana adaptasi di sini bertujuan untuk mendapatkan makanan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini dan juga di lingkungan yang ditempati. Selanjutnya, adaptasi morfologi merupakan tumbuhan dapat mengubah bentuk dan struktur tubuhnya untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya sendiri yaitu tumbuhan kaktus, di mana tumbuhan kaktus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengurangi penguapan udara dan juga memperpanjang akar agar dapat mendapatkan sumber air, agar dapat memberikan eksistensi terhadap lingkungan dan juga tumbuhan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Saya Tuslama Irmawati Mansur akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tumbuhan memiliki beberapa cara untuk melindungi diri dan bertahan hidup di lingkungannya. Yang pertama, satu, adaptasi morfologi, di mana tumbuhan dapat memiliki bentuk fisik yang unik seperti duri, rambut, kulit tebal yang membantu mereka melindungi diri dari hewan, pemangsa, atau kondisi lingkungan yang keras. Yang kedua, produksi zat kimia.
di mana beberapa tumbuhan menghasilkan zat kimia seperti toksin, rasa pahit, atau bau yang tidak menyenangkan untuk mengusir hewan, herbivora atau serangga yang ingin memakannya. Yang ketiga, simbiosis, di mana tumbuhan sering kali membentuk hubungan simbiotik dengan organisme lain. Yang keempat, simpanan air, di mana tumbuhan gurun misalnya menyimpan air di dalam jaringan mereka untuk bertahan hidup selama periode kekeringan. Yang kelima, reproduksi, di mana beberapa tumbuhan memiliki strategi reproduksi yang unik seperti produksi banyak biji atau spora yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup meskipun beberapa individu lain ada yang mati karena kondisi lingkungan yang buruk. Yang keenam, perubahan fisiologis, di mana tumbuhan dapat mengatur pertumbuhan dan metabolisme mereka sesuai dengan perubahan musim atau kondisi lingkungan tertentu untuk bertahan hidup. Saya Sukmayanti Amiruddin. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul bagaimana struktur tumbuhan yang hidup di gurun agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang panas dan kering. Tumbuhan yang hidup di gurun memiliki berbagai struktur adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang panas dan kering. Nah, ada beberapa bentuk adaptasi tersebut meliputi yang pertama itu daun mengecil. Nah, daun tumbuhan mengecil untuk mengurangi penguapan udara. Yang kedua, batang mampu menyimpan udara. Batang tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyimpan udara. Kemudian yang ketiga, akar yang sangat dalam yang menyebar akar tumbuhan tumbuh sangat dalam dan menjalar luas agar dapat mencari udara lebih jauh. Kemudian tumbuhan seperti kaktus merupakan contoh tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan kering. Nah, beberapa adaptasi kaktus meliputi yang pertama, batang yang dapat menyimpan air seperti spons. Yang kedua, sistem akar yang terbesar luas untuk menyerap udara dari area yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga, daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan udara. Nah, selanjutnya sistem akar yang tersebar luas untuk menyerap udara dari area yang lebih besar. Kemudian daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan udara. Nah, yang terakhir itu stomata kecil untuk mengurangi kehilangan udara. Nah, selanjutnya tumbuhan di gurun juga memiliki ciri-ciri khusus seperti yang pertama itu permukaan daun dilapisi lapisan lilin. Yang kedua, daun berukuran kecil untuk kecil atau berbentuk duri. Kemudian akar panjang untuk mencari air dalam tanah. Kemudian batang tebal untuk menyimpan cadangan udara. Nah, mungkin itulah materi yang sempat kami bawakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.